Ya, Aduh, itu yang pertama. Parah ini. Yang kedua, Kristen berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15 diajarkan Paulus berdusta terhadap Allah. Oke, satu. Yang kedua, Roma 3 nomor 7. Ya, Roma 3 nomor 7. Yang ketiga lah 1 Filipi 17 dan 18 tuh ya. Aduh. Itu dalil yang saya katakan Kristen berdusta dalam segala hal. Ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan update mu'alaf terbaru datang dari channel Kohdon Ditan. Ada seorang pria non-muslim bersyahadat karena tenang, karena damai ketika mendengarkan azan, maka lalu seorang pria non-muslim tersebut bersyahadat dibimbing oleh Kohdon Ditan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadatnya seorang pria non-muslim tersebut, mari kita simak sebuah perdebatan yang sangat panas antara Yusuf PI versus Bom Bom berikut ini. Iya, kenapa? Kenapa? Kalau enggak, kamu jangan kayak anak kecil. Enggak, saya enggak kayak anak kecil. Kayak gimana? Kayak gimana? Enggak. Kamu pernah sekolah kan? Sekolah yang baik kan? Terus? Oke, saya mau tanya, kamu bikin judul kamu itu layak nggak sebagai seorang Kristen berdusta dalam segala hal itu fakta. Ya, tunjukkan datanya. Fakta. Sebentar. Oke, saya mau tanya sama Anda. Apa? Anda bikin judul ini Kristen berdusta dalam 3 hal. 2 hal saja yang saya mau tanya. Oke. Yang pertama, apakah boleh Pak Bom Bom membuat judul sebaliknya? Itu yang pertama. Terus. Baik. Yang kedua, tunjukkan datanya. Sekarang kau mengatakan tadi Kristen berdosa dalam segala hal. Segala hal, iya. Kau tunjukkan datanya ya. Oke. Kau tunjukkan datanya. Yang kedua, ya, yang ketiga, ya, saya akan tunjukkan kau mengatakan kau pengikut Yesus, sedangkan Isa yang kau bukan Yesus. Kau jangan berbohong di sini. Mulut baik. kau lama-lama Isa kau bukan Yesus. Yang ketiga, saya mengatakan bahwa kau punya Isa Al-Masih itu tukang berdusta. Saya bisa tunjukkan datanya. Dan kalian bisa berdusta dalam 3 hal. Sekarang saya minta dulu kau jelaskan di mana orang Kristen berdusta. Tapi sebelum itu, kau jawab dulu pertanyaan saya. Bolehkah Bom Bom membuat judul sebaliknya seperti apa yang kau buat? Silakan kau. Saya jawab. Yang pertama jawabannya, bolehkah Anda buat judul seperti itu? Suka-suka Anda. Oke? Itu jawaban yang pertama. Oke? Kalau Suka-suka Anda, ya. Balik kau. Ya, kau muncul suka-suka. kau itu, muncul kau pendusta kau. Anda itu mau dengar jawaban atau tidak? Makanya kau dengar dulu. Kalau kau sudah nanya, dengarkan jawabannya, oke? Kau dengarkan dulu jawabannya. Tadi saya dengarkan Anda bertanya. Iya, dengarkan jawabannya. Makanya dengarkan jawabannya baru kau bahas. Oke? Anda tahu nggak? Makanya dengarkan jawabannya dulu baru kau mau bahas. Oke? Orang Kristen itu udah nanya didengerin, kagak ada adab pula. Makanya kagak ada adab ya teman-teman. Kagak ada adab gitu ya. Udah nanya dijawab orang malah nyeletuk, kagak ada adab. Emang pendeta apa kau itu? Kagak ada adab kau. Coba kalau kau nanya, dengarkan jawabannya. Ya, kau sekolah kan? Sekolah kan kau? Makanya kalau kau nanya, dengarkan jawaban orang gitu. Oke? Makanya kalau kau nanya, dengarkan jawaban. Cukup dia, bicaranya udah selesai. Oke? Makanya silakan, pertama jawaban saya, bolehkah Anda bikin judul seperti itu? Suka-suka Anda. Ya. Aduh, itu yang pertama. Parah ini. Yang kedua, Kristen berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15 diajarkan Paulus berdusta terhadap Allah. Oke, satu.
Yang kedua Roma 3 nomor 7 ya. Nomor Roma 3 nomor 7. Yang ketiga lah 1 Filipi 17 dan 18 tuh ya. Itu dalil yang saya katakan Kristen berdusta dalam segala hal. Terus yang ketiga apa yang Anda minta? Isa dengan Yesus beda. Jawabannya Kristen yang menyamakan. Sudah menjadi rahasia umum kalau di dalam debat pendeta sering tidak mengakui kalau Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Mereka tidak mau mengakui. Tetapi giliran mereka memberikan kesaksian murtadin odong-odong, dan para pengepulnya selalu mengatakan kalau Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, disinilah letak standar ganda oten. Bagi saya, ayat ini menjelaskan Isa Al-Masih mati dan bangkit. Lalu di dalam... Oke, tuh. Parah memang. Keras aja saya. Itu jawaban saya. Kenapa terdiam? Silakan. Bukan, Anda ini menafsir Alkitab dengan sembarangan gitu. Kau bukan tokoh, kau cuma cari koin. Saya membaca yang tertulis. Hidupmu ini tidak ada toleransi. Ya, kalau kau mau tertulis di 1 Korintus 15:15, saya hanya bacakan yang tertulis. Parah sekali ini. Ya, ini parah memang ya teman-teman ya. Kau memang parah memang ini. Ini ya. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah ya. Oke. Jadi Kristen itu menyampaikan agamanya dusta dalam segala hal. Parah ini orang ini. Ya, kalaunya Paulus menyampaikan Yesus baik palsu maupun jujur, dia tetap bersuka cita. Bukannya ya, kalian itu berdusta dalam 3 hal, bro? Kalian boleh berdusta dalam 3 hal? Nggak apa-apa dalam 3 hal, yang penting gak dalam segala hal. Ini kau menafsirkan. Nggak apa-apa dalam 3 hal, yang penting bukan dalam segala hal. Oke ya, Ustaz diam dulu, Ustaz. Teman-teman Kristen, saya sarankan buat kalian ya, dengar baik-baik. Yusuf PI. Kacau. Ya, kejang-kejang. Turunin ya, repot. Kenapa? Makanya saya pun bisa kalau mau keras sama kau gitu ya. Siapa emang ente? Teman-teman, seringkali umat Kristen mengatakan kepada umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Giliran dibalas, mereka ngamuk, mereka kejang-kejang. Karena ada tertulis di dalam Bible, ternyata Kristen boleh berdusta dalam segala hal. Nah, Kristen memerlukan kebohongan dan penipuan demi keberlangsungan agamanya. Kita cek pengakuan dari Paulus sendiri, di mana Paulus berdusta demi nama Allah, ada di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Selanjutnya, Paulus mengabarkan Yesus dengan kepalsuan, ada di dalam Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Selanjutnya, ajaran Paulus bukan dari Tuhan, ada di dalam Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Selanjutnya, Paulus penipu dan penuh kelicikan, tertulis di dalam Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, itulah ayat-ayatnya. Ternyata Kristen boleh berdusta di dalam segala hal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan simak momen bersyahadatnya seorang pria non-muslim. Karena tenang mendengarkan azan, maka beliau bersyahadat dibimbing oleh Koh Donditan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ya. Surat Ali Imran ayat 19. Ya, Dengan ini nama Brandon Indorolan, agama sebelumnya Kristen,
dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah muslim, sudah menjadi muslim. Muka-muka istiqomah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah lagi saudara baru kita ucapkan selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudara baru kita, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.